lima semua yang hanyut. Iya. Nah, oke. Siap. Ya. 5 remaja dilaporkan tenggelam saat berwisata di Pantai Lowita, Desa Tasiwalie, Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Senin, 25 September 2023, pukul 16 WITA. 5 remaja tersebut merupakan santri di Pondok Pesantren, Ponpes, Imam Asy Syafi'i, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. 3 diantaranya meninggal dunia. Sementara 2 santri lainnya selamat. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pinrang, Rohmi Manule mengatakan awalnya rombongan Pondok Pesantren, Ponpes, Imam Asy Syafi'i dengan jumlah 122 santri berwisata di Pantai Lowita Pinrang. Mereka satu rombongan datang berwisata ke Pantai Lowita Pinrang, kata Rohmi saat ditemui, Senin, 25 September 2023, malam. Dikatakan, sesampainya mereka di Pantai Lowita, ada sekitar 20-30 santri yang mandi di lokasi. Pada pukul 16 WITA itu, sebagian santri panik karena ada ombak tinggi menarik jauh ke dalam laut, ujarnya. Dia menuturkan, saat ada ombak tinggi itu para santri panik dan berlarian ke daratan pinggir pantai. Ada 5 santri yang tidak sempat naik ke daratan karena ditarik oleh ombak. Kelimanya diketahui tidak bisa berenang untuk menyelamatkan diri, ujarnya. Santri yang sempat ke pinggir pantai pun meminta pertolongan. Kemudian lima semua yang hanyut. Iya. Nah, oke. Siap. Ya. Izin Bang, bisa diceritakan kronologis kejadian santri yang hanyut itu? Ya, pada hari ini tanggal 25 September pukul 16.30 telah terjadi insiden kejadian di Pantai Lowita Center di Desa Tasiwalie, Kecamatan Supa. Beberapa orang, kurang lebih satu rombongan, 122 orang, rombongan dari pesantren Asy-Syafi'i dari salah satu desa Patonton di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Nrekang. Mereka melakukan wisata. Tujuan mereka adalah ingin mandi-mandi di pantai, wisata pantai. Tapi rupanya mereka tidak sadar, rupanya terjadi insiden yang mana menyebabkan terjadinya orang yang tidak pandai berenang. Dari 3 orang itu setelah di asesmen, rupanya mereka yang tertolong itu ada 2 orang yang masih bisa tertolong, diselamatkan. Mereka pada hanyut oleh ombak yang tidak disangka. Ada gelombang tinggi yang menyeret mereka ke tengah laut dan akhirnya diketahui mereka 3 orang ini tidak bisa berenang dan akhirnya kepayahan, akhirnya tenggelam di laut. Nah, 5 orang ini 2 yang tertolong dan 3 yang tenggelam di laut dan akhirnya rupanya berdasarkan pencarian dan dibantu oleh nelayan atas dasar koordinasi dari aparat setempat, pemerintah desa dan kecamatan, dan akhirnya dengan aparat yang profesional dalam arti TNI Polri, yaitu Polairut, Angkatan Laut, Pos Angkatan Laut, dan dari kami sendiri BPBD dan aparat Polsek dan Babinsa, Babin Kantipmas bekerja sama berkoordinasi. Alhamdulillah semua ditemukan korban tadi yang tenggelam di laut. Nah, ini yang 3 sudah dibawa langsung. Penyelamatan daruratnya termasuk yang 2 orang yang tertolong itu bantuan darurat itu di Puskesmas Supa. Nah, kondisi yang terakhir per pukul 20 malam sudah ada koordinasi kami dari BPBD Kabupaten Pinrang bersama dengan Bapak Kapolres Pinrang, dinyatakan bahwa operasi dihentikan dan dibawa dan dirujuk mereka yang tadi pertolongan darurat yang masih hidup dirujuk ke Rumah Sakit Lacinrang, dan yang 3 sudah dibawa diantar langsung oleh pengurus pesantren dan dikawal oleh kepolisian di keluarga masing-masing sesuai dengan alamat yang ada di KTP. Jadi prinsipnya ini korban 5 orang laki-laki, usia remaja 15 sampai 16 tahun dan statusnya adalah santri di Pondok Pesantren Asy-Syafi'i di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Nrekang. Nah, jadi himbauannya Bang, ini kan sudah beberapa kali di lokasi yang sama ya, sudah beberapa kali kejadian yang sama juga. Nah, mungkin dari BPBD ada himbauan untuk masyarakat.
Untuk saat ini kami selalu menginformasikan sesuai dengan data mitigasi kami punya grup itu namanya penanggulangan bencana alam tingkat kabupaten, dan itu terdiri dari aparat mulai dari tingkat Kodim, kemudian tingkat Polres sampai di tingkat Polsek maupun di tingkat Koramil. Itu koordinasi kami dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama dengan aparat kecamatan, para camat dan aparat desa melalui pemerintahan desa maupun kelurahan. Kami selalu menginformasikan tentang data mitigasi dari BMKG. Tentang yang pertama, selain himbauan tentang adanya kejadian yang saat ini kita alami adalah El Nino, itu yang berkepanjangan. Kemudian yang kedua, data yang kami sampaikan itu terkait dengan posisi kekeringan yang terjadi di wilayah Sulawesi Selatan, utamanya Kabupaten Pinrang. Kemudian angin, itu juga kami sampaikan. Dan juga yang terakhir itu adalah posisi gelombang ombak tinggi muka air di laut. Itulah yang menjadi himbauan kami. Sebenarnya dengan kejadian ini sebagai catatan evaluasi bahwa di daerah perairan Pantai Lowita itu sudah terjadi dalam sepanjang 9 bulan ini, dari mulai bulan Januari sampai bulan September ini telah terjadi 3 kejadian. Yang pertama, kejadian yang di tempat yang sama ini sudah merenggut dan mengorbankan jiwa. Itu salah seorang pelajar atau mahasiswa, itu terjadi di bulan Januari, bulan Februari. Itu kami sudah temukan. Nah, kejadiannya sama karena persoalan tidak bisa berenang dan terseret oleh arus ombak, hanya persoalan mandi-mandi kecil atau mandi-mandi sore di pantai. Itu terjadi beberapa bulan yang lalu di bulan Januari, Februari. Kemudian yang kedua, kejadian yang sama juga di perairan Pantai Lowita ini oleh sekelompok penggemar gear fishing, apa artinya selam lepas yang mencari ikan, tetapi juga tidak mengabaikan faktor keselamatan dan akhirnya juga tenggelam juga. Nah, itu juga yang menjadi perhatian kami, selalu mengingatkan kepada semua masyarakat yang ada di seputaran Pantai Lowita bahwa dengan kejadian yang terakhir ini semoga tidak akan berulang lagi di beberapa bulan yang ke depan, mengingat di Pantai Lowita ini pantai yang sangat berisiko terjadinya potensi kerawanan untuk tenggelamnya orang yang suka mandi di pantai. Karena memang menjadi dasar kami untuk ke depan nantinya akan kami sampaikan dan ingatkan kepada siapapun juga, terutama bagi masyarakat sekitar, terutama bagi yang pemilik usaha wisata itu, tolong dipasang tanda atau peringatan atau tanda informasi, papan informasi bagi yang tidak bisa berenang jangan mandi di laut. Itu sebenarnya kami sudah ingatkan, tetapi ya apa boleh buat, rupanya masyarakat di sini kurang menyadari atau tidak mengabaikan apa yang menjadi peringatan dini kami. Dan itu juga sering terjadi, dan juga pernah terjadi juga di salah satu pantai di wilayah Duang Panua karena faktor mandi-mandi di laut, dan juga sempat terjadi hampir tenggelam itu di Pantai Amani. Jadi oleh karena itu wisata pantai itu tadi, terutama bagi para pengusaha, kami harapkan pengusaha wisata pantai mohon sekiranya bisa membantu kami untuk memasang tanda ataukah memasang papan bicara, papan informasi. Itu yang saya pikir supaya tidak terulang kembali terjadinya insiden-insiden yang membahayakan dan bahkan mengorbankan jiwa seseorang. Ya Pak, saya sedikit terkait kejadian tadi itu. Ini kan dari santri ya, dari Endrekang. Itu sebenarnya mereka mau wisata di Pantai Lowita ini memang sudah direncanakan atau seperti apa? Menurut informasi dari pimpinan rombongan ya, berdasarkan hasil asesmen dari regu tim reaksi cepat kami tadi di lokasi dan termasuk juga pada saat di puskesmas, sebenarnya ini tujuannya memang mereka berniat untuk mandi-mandi di pantai. Hanya memang tempat yang menurut mereka bahwa yang mudah dijangkau adalah Pantai Lowita yang bisa bisa menaungi ataukah bisa mencakup semua rombongan yang kurang lebih sekitar 122 orang itu tadi. Nah, pada prinsipnya sebenarnya mandi-mandi saja, tapi karena faktor tadi mereka mengabaikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.